Halo teman-teman semuanya, jadi video ini aku bakal bahas sedikit tentang fotosintesis dan apa yang aku ajari di sini itu pasti 90% udah pernah diajari di sekolah juga. Dan kalau misalnya teman-teman nemu ada materi atau catatan dari aku yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajari di sekolah atau tempat les, teman-teman silakan pilih saja apa yang sudah diajari oleh sekolah atau tempat les tersebut. Dan aku saranin teman-teman nonton video ini dengan kecepatan 1,5 atau 2 kali lipat, karena aku buat video ini karena deket sama hari H, jadi supaya kalian durasi nontonnya nggak terlalu lama. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Kita bakal mulai dengan membahas beberapa eksperimen-eksperimen yang menunjukkan adanya proses fotosintesis. Eksperimen itu biasanya dilakukan oleh para biologis yang hidup di abad ke-15, ke-16, di mana saat itu tuh masyarakat belum mengenal konsep fotosintesis secara sama sekali. Tapi mereka tuh sadar bahwa tumbuhan itu dia membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan air, membutuhkan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan energi atau sumber energi ya, seperti gula, amilum yang nantinya akan digunakan untuk sumber energi bagi tumbuhan itu sendiri maupun untuk makhluk hidup lainnya. Nah, kita bakal mulai dulu dari eksperimen yang paling sederhana, yaitu eksperimennya si Van Helmont. Jadi eksperimen ini Van Helmont itu membuktikan bahwa ada suatu proses pada tumbuhan yang menggunakan air. Jadi awalnya dia tuh punya suatu tanaman dedalu ya, tanaman willow. Tanamannya itu masih kecil banget, dan kalau misalnya ditimbang, massa totalnya itu adalah sekitar 90,72 kg. Ini adalah massa tanaman plus massa tanah plus massa dari potnya. Nah, kemudian sepanjang 5 tahun ke depan, dia menyiram tanaman ini dengan teratur lah, setiap hari dia siram. Nah, hipotesis dia awalnya itu, kalau misalnya dia siram secara teratur, selama 5 tahun, itu pasti massa totalnya akan meningkat. Tapi setelah 5 tahun apa yang dia dapatkan? Masanya itu rupanya kurang lebih tetap sama teman-teman, 90,66 kg. Kesimpulannya berarti air yang dia siram, dia berikan kepada tumbuhan selama 5 tahun secara teratur itu diambil oleh si tumbuhan ini untuk proses yang entah apa itu dia masih belum tahu saat itu ya. Jadi di sini teman-teman lihat di sini 90,72 kg dan 5 tahun kemudian masanya itu 90,66 kg ya. Malah cenderung menurun, tapi ini tuh nggak beda signifikan, jadi kita anggap nih masanya sama. Oke, lanjut. Ini ada eksperimen John Priestley. Jadi dia membuktikan bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan bahan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, jadi awalnya dia nempatin tikus sama lilin yang lagi nyala. Nah, baik kedua benda ini, itu kan pasti membutuhkan oksigen. Nah, tanpa adanya tumbuhan di dalam tabung ini, lama-kelamaan si lilin dan tikus itu akan lebih cepat mati. Tapi kalau misalnya dia tempatkan tanaman di sini, si tikus, baik tikus maupun nyala api dari lilinnya itu tuh bertahan lebih lama. Nah, dia itu menduga bahwa karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran lilin maupun hasil metabolisme tikus itu diambil oleh tumbuhan, dan sebagai gantinya si tumbuhan itu tuh menghasilkan oksigen yang nanti akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari si tikus maupun keberlangsungan nyala api dari lilin ini. Ya, oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada eksperimen John Ingenhouse. Jadi dia membuktikan bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari dan menghasilkan oksigen yang dilambangkan dalam gelembung udara di air yang terbentuk. Nah, ini nggak ada gambar kontrol utamanya, jadi harusnya ada gambar tanaman hidrilla ini tuh ditempatkan di tempat yang teduh atau tanpa cahaya matahari sama sekali. Nah, jadi ada dua tanaman hidrilla yang ditaruh di bawah sinar matahari, satu lagi itu di tempat yang teduh. Nah, di tempat yang teduh itu, tanaman hidrilla itu tidak menghasilkan gelembung udara sama sekali. Gelembung udara itu kan lambang adanya oksigen di dalam air. Dan tanaman yang ditaruh di tempat teduh itu dia lebih cepat mati daripada tanaman yang ditaruh di bawah sinar matahari ini. Ya, jadi menghasilkan oksigen sebagai gelembung udara dan membutuhkan cahaya matahari supaya dia bisa bertahan hidup lebih lama. Oke, yang terakhir ini ada eksperimen Julius von Sachs. Kita kalau nggak salah pernah ngelakuin eksperimen ini pas masih SMP kalau teman-teman belajar di Cipto. Dan eksperimennya cukup mudah ya. Jadi yang pertama tuh daun ditutup dengan kertas hitam supaya proses fotosintesis tidak terjadi, namun bagian lainnya dibiarkan terbuka sebagai kontrol. Jadi kita tutupnya tuh di bagian tengah sini aja ya. Ujung-ujungnya itu nggak usah ditutup. Nah, kemudian kita biarin daun ini seperti ini selama beberapa jam ya. Kita lakukan eksperimen ini tentu di siang hari. Nah, kemudian setelah beberapa jam kita biarkan, kita petik daun ini dan kita rebus. Kita rebus dengan air mendidih supaya dinding sel di dalam daun itu pada hancur. Nah, kemudian setelah direbus, kita rebus lagi, tapi sekali ini dengan menggunakan larutan etanol atau larutan beralkohol. Tegal klorofil dari daunnya itu terekstraksi atau terpisah dari selnya. Nah, biasanya di akhir proses ini,
Larutan beralkohol tuh tentu akan berwarna hijau ya, karena isinya klorofil yang lepas semua. Nah, kemudian terakhir kita teteskan iodin. Iodin ini kan adalah marker bagi pati atau zat tepung ya. Dan kalau misalnya kita tetes iodin, setelah kita melalui proses 1, 2, dan 3 secara berurutan, itu kita akan memperoleh hasil seperti ini ya. Yang ditutup oleh kertas hitam tadi, itu dia menghasilkan warna yang pucat atau warna seperti awalnya, sedangkan bagian yang dibiarkan terbuka itu dia menghasilkan warna hitam yang mana menandakan adanya zat tepung atau amilum. Ya, zat tepung, amilum, pati itu hal yang sama ya, terserah mau sebutnya apa. Oke, jadi ini kurang lebih hierarkis lokasi terjadi fotosintesis. Jadi ini ada daun, kemudian daunnya kita zoom lagi dan kita bakal nemu satu daun ini. Teman-teman bisa lihat ini ada bagian stomata, terus ini ada bagian apa namanya epidermis. Di sini biasa kutikula tuh harusnya di mana ya, dia tuh di bawah ya. Nah tapi itu nggak penting deh. Nah ini ada sel palisade di sini. Ini juga ada apa namanya saluran buat xilem dan floem. Dan biasanya di sel palisade ini ya, di sel mesofil ini itu ditemukan apa namanya tuh kloroplas. Nah kemudian kita zoomin lagi, kita zoomin lagi sel mesofilnya, kita bakal nemu organel ini, organel kloroplas, di mana di dalamnya itu tuh dia terdapat tumpukan-tumpukan tilakoid yang dia satunya itu terdiri dari klorofil ya. Berarti ini tumpukan, ini tilakoid dan ya ini tumpukannya disebut granum. Tapi aku rasa ini udah sering banget diajarin di sekolah, teman-teman pasti tahu lokasinya di mana aja, jadi aku nggak bakal bahas terlalu banyak di sini ya. Oke, lanjut. Oke, ini bau andai kanvannya, teman-teman silakan baca dan aku nggak bakal bahasnya terlalu banyak. Oke, ini adalah klasifikasi dari organel plastida. Jadi plastida itu tuh kita bisa bagi jadi 3 kelompok utama. Yang pertama tuh ada plastida untuk fotosintetik, kemudian ada plastida untuk yang isinya tuh pigmen non fotosintetik, kemudian ada plastida yang isinya tuh cuman kromoplas aja. Nah, pigmen plastida yang isinya pigmen untuk fotosintetik itu jelas ya, pasti ada kloroplas. Karena kloroplas itu kan berisi klorofil yang mana untuk fotosintesis ya. Nah, kemudian plastida yang isinya pigmen non fotosintetik itu kita sebut sebagai leukoplas. Ini leukoplas itu nama kelompok teman-teman ya, nama kategori gitu. Nah, leukoplas ini terdiri dari tiga jenis apa ya, organel itu sebutannya, atau 3 jenis apa ya, aku nggak tahu nih. Ya 3 jenis leukoplas, itu ada amiloplas, hawaioplas, dan proteinoplas. Masing-masing nyimpen bahan-bahan tersendiri, teman-teman bisa baca di sini ya. Dan kemudian ini ada kromoplas. Kromoplas itu isinya pigmen warna. Nah, biasanya pigmen warna ini kan selain warna hijau ya, jadi warna merah, biru, coklat. Biasanya warna-warna itu tuh ada di daun, yang mana daun itu kan nanti akan termodifikasi menjadi mahkota bunga, jadi corolla bunga. Nah, warnanya ini bakal dipakai untuk menarik perhatian serangga supaya bisa melakukan penyerbukan di tanaman tersebut ya. Nah, ini juga ada nih. Warna-warna pigmen dari kromoplas ini ya. Oh ya, aku belum bahas gambar-gambar ini, soalnya teman-teman. Jadi ini yang gambarnya bentuk hati ini adalah gambar mikroskopis dari elaioplas. Kenapa aku bisa tahu ini elaioplas? Karena biasanya kalau kita lihat dari mikroskop, droplet lemak itu tuh warnanya adalah hitam pekat. Ya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya dikasih pewarnaan, ya putih kekuningan warna dropletnya ini. Cuman warnanya itu pekat, gak transparan gitu. Sedangkan ini udah jelas ya, ini pasti gambar kromoplas. Kenapa? Karena lihat nih, ada warna merahnya ya. Vicoerythrin dugaan aku ini. Nah, kemudian ini, teman-teman bisa tebak ini apa? Ini adalah amiloplas. Biasanya kalau kita lihat secara dari mikroskop, itu gambar amilum tuh memang warnanya transparan, bening lah, kayak gini ya. Nah, kemudian ini adalah, ini dua ini udah jelas ya gambar apa ya. Ini kloroplas ya. Ini kalau bisa kita lihat, ini dua-duanya sih pakai, dugaan aku ini pakai mikroskop elektron, ini pakai mikroskop cahaya. Tapi bisa aja sih dua-duanya pakai mikroskop elektron. Tapi ini yang dikasih pewarnaan, dan ini yang kita lihat secara apa ya, tanpa warna gitu lah. Tapi ya ini udah jelas ya, ini kloroplas. Oke, lanjut. Oke, jadi ini warna-warna pigmen dari kromoplas. Kalau nggak salah tuh ada 4, ada 5, tapi aku nggak tahu satunya lagi itu apa. Silakan teman-teman cari. Ini ada cara buat ngapalinnya ya, dan aku rasa ini cukup penting buat diingat ya. Dan ini cukup gampang kok ngapalinnya. Cian itu kan warna hijau, erythro itu merah, makanya erythrosit itu sel darah merah. Xanthin itu coklat, karoten itu adalah zat yang umum ditemui di wortel, dan wortel kan biasanya warnanya jingga atau orange. Nantinya warna-warna pigmen dari kromoplas ini, seperti yang aku bilang tadi, itu bakal terdeposit dalam daun, yang mana daun itu akan
termodifikasi seiring bertumbuhnya tanaman menjadi corolla atau jadi mahkota bunga ya. Yang mana mahkota bunganya ini nanti untuk menarik serangga untuk proses penyerbukan dan bla 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 ya. Oke, selanjutnya fotosintesis itu adalah proses redoks. Nah, seperti yang kita tahu, proses redoks itu kan adalah proses kimia yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Dan kalau misalnya teman-teman hitung bilox dari reaksi ini, nanti teman-teman bakal tahu kalau misalnya di reduksi biloxnya tuh, aku lupa, reduksi itu biloxnya nambah atau kurang, tapi yang jelas ini bakal sesuai dengan perhitungan bilox kalian. Atau bisa juga reduksi itu kan bisa diartikan sebagai pelepasan oksigen ya. Dan kalau oksidasi itu pembentukan oksigen ya. Dan ini sesuai ya. Nah, kita lanjut ke ini cahaya dan energi dalam fotosintesis. Jadi yang pertama aku mau jelasin sedikit tentang prinsip kerja spektrofotometri. Jadi yang pertama itu kita punya sumber cahaya, apapun itu. Mau dari lampu, light bulb, atau dari sinar matahari bisa. Nah, kemudian di dekat sumber cahaya itu kita taruh lensa. Apa sih gunanya lensa ini? Gunanya lensa ini tuh dia bakal menyempitkan atau memusatkan sinar dari sumber cahaya yang ada. Jadi dipusatkan gitu ya. Nah, setelah dipusatkan, itu kita taruh monokromator atau prisma. Nah, nantinya prisma ini kan biasanya cahayanya tuh warna putih ya. Nah, melalui prisma ini cahayanya tuh bakal tersebar ya, terdispersi. Nah, setelah terdispersi menjadi warna magico hibiniu, kita taruh namanya slit, wavelength selector. Nah, jadi di sini tuh kita bisa geser-geser lubangnya. Misalnya aku mau geser ke warna kuning ya, jadi warna kuning. Aku bisa geser juga ke warna orange, warna merah dengan menggunakan slit ini. Dan lebarnya ini tuh pasti kecil banget kayak sekian 0, sekian milimeter ya. Nah, kemudian kita taruh sample solution. Kalau di sini sample solutionnya itu adalah cairan yang berisi klorofil terlarut, makanya warnanya hijau di sini. Dan setelah dari sample solution, kita taruh galvanometer. Ini kalau teman-teman lupa, galvanometer itu apa? Jadi itu adalah alat buat menghitung arus listrik yang dihasilkan. Sebelum galvanometer rupanya ada ini teman-teman, photoelectric tube. Jadi photoelectric tube ini tuh gunanya buat mengconvert energi cahaya yang datang menjadi energi listrik. Yang mana nanti energi listriknya itu bakal dideteksi oleh si galvanometer. Ya, jadi di antara solution sama galvanometer tuh ada photoelectric tube-nya ini yang buat konversi energi ya. Jadi kurang lebih prinsipnya gitu ya teman-teman buat spektrofotometri. Dan kalau misalnya ini anggap aja ini white light, tapi anggap aja kita ini sinar matahari dan kita di slit ini kita arahin ke warna hijau dan ngelewatin chlorophyll solution dan kita bakal ngelihat kalau hasil galvanometernya itu tuh tinggi banget. Arus listrik yang dihasilkan dari cahaya hijau ini tuh tinggi banget. Itu menandakan bahwa cahaya hijaunya ini tuh gak dipakai sama sekali di chlorophyll itu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya gak dipakai gitu. Tapi coba kita lihat. Kalau misalnya di blue light, itu justru hasilnya itu tuh malah kecil banget di galvanometer. Menandakan arus listriknya tuh gak ada. Kenapa bisa gak ada? Karena cahaya biru tuh udah diserap sama chlorophyll solution duluan. Sehingga sisa dari cahaya birunya tuh gak ada yang ditransmisikan untuk diubah dari energi cahaya ke energi listrik tuh nggak ada karena semuanya udah diserap ke chlorophyll ini. Itu menandakan bahwa cahaya hijau dibandingin cahaya biru itu lebih efektif diserap cahaya biru oleh si chlorophyll solution ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ini kelihatan jelas ya di warna biru itu tingkat penyerapannya tuh cukup tinggi, biru, violet dan warna merah ya. Cuman di sini tadi nggak ada warna merah. Jadi ini spektrum absorpsi teman-teman. Jadi spektrum absorpsi itu tuh dia kayak spektrum yang nunjukin kan setiap cahaya itu kan ada panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Warna ungu, biru, hijau, merah itu kan punya wavelength atau lambda yang berbeda-beda. Ya. Dan spektrum absorpsi ini tuh adalah grafik yang menunjukkan seberapa banyak sih seberapa banyak sih. Jadi lambda 400 misalnya itu berapa banyak diserap oleh suatu pigmen ya. Dalam hal ini pigmennya itu kita fokus ke pigmen klorofil gitu ya. Ini juga sama teman-teman. Ini juga Engelmann experiment. Jadi Engelmann itu adalah seorang ahli botani gitulah dari Jerman dan dia tuh ngasih eksperimen di mana dia nempatin bakteri aerobik atau bakteri alga. Alga itu kan kayak protozoa fotosintetik gitu. Jadi dia taruh protozoa fotosintetik itu dan dia paparkan protozoa fotosintetik itu tuh dengan
cahaya-cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, cahaya ungu, cahaya biru, cahaya merah, dan dia ngelihat nih, di hasil eksperimennya tuh rupanya si bakteri aerobik dan alga-alganya itu bakal ngumpul di sumber cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 500 dan 600 sampai 700. Tapi di antara 500 dan 600-nya ini jumlah bakteri aerobiknya itu sedikit banget, bahkan hampir nggak ada di sini. Itu menandakan kalau misalnya dalam proses fotosintesis itu bukan paling efisien ya, iya paling efisien sih, paling efisien itu digunakan cahaya dengan panjang gelombang 400 dan 500 atau warna violet biru sampai dan warna kemerahan gitu ya. Sedangkan warna hijau dan kuning itu tuh dia rada rendah rate-nya. Jadi kalau misalnya tanaman kita paparin dengan cahaya hijau dan kuning, dia tuh tingkat fotosintesisnya tuh pasti bakal rendah banget. Sedangkan kalau dipaparin warna merah, violet, biru itu pasti bakal tinggi banget. Kenapa? Emang dari sononya tuh udah gitu. Ya, dan ini ada klorofil A sama klorofil B. Kalau nggak salah aku ada buat satu PPT yang belum lengkap, tapi aku bakal tadi ada buat mana ya? Kayak ada di belakang sih, nggak apa-apa deh. Oke, aku bahas aja kali ya di sini ya. Sebentar. Jadi klorofil A sama klorofil B itu tuh dia kan kita tahu kan dalam satu fotosistem itu ada yang namanya light harvest apa namanya LHC light harvest reaction sama light harvest center sama satu lagi tuh pusat buat panen energi cahaya. Nah di klorofil A ini itu dia pasti ada di pusat reaksinya itu. Tapi nanti di slide selanjutnya kita bakal bahas. Nah, ini overview atau pandangan yang paling umum, paling general tentang proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan ada dua ya, ada reaksi terang dan reaksi gelap atau Calvin cycle. Tapi tujuan utama dari masing-masing reaksi ini itu sebenarnya simple, teman-teman. Jadi reaksi terang itu fungsi utamanya itu adalah untuk menghasilkan ATP dan NADPH dengan memasukkan oksigen sebagai byproduct-nya. Sedangkan kalau Calvin cycle atau siklus gelap itu tujuannya itu adalah untuk menggunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang ya. Nah, jadi ada cahaya matahari dan air sebagai bahan bakunya. Nah, kemudian ada terjadi proses fotolisis. Jadi fotolisis kan dari namanya udah jelas ya, foto itu cahaya, lisis itu adalah pemecahan. Ya, makanya kalau selnya lisis berarti selnya pecah. Nah, fotolisis itu tuh dia tujuannya untuk memecah molekul air menjadi kalau nggak salah ya, aku rada lupa juga sih ini. H2O itu dipecah jadi proton H+ sama elektron dari H2O ini. Nah, kemudian elektron yang dipecah dari proses fotolisis itu bakal disimpan dalam bentuk NADPH. Jadi NADPH itu tuh adalah nama untuk mangkoknya elektron. Analoginya tuh kayak gitu, teman-teman. NADH, NADPH itu adalah mangkok buat si elektron. Nah, kenapa elektron ini harus dimangkokin? Karena kan elektron itu kan sumber energi ya, sumber energi yang sangat reaktif. Kenapa bisa jadi sumber energi? Karena elektron itu kan punya yang namanya energi potensial ya. Dan kalau misalnya si elektron itu nggak diwadahin oleh NADPH, maka dia tuh akan menjadi sangat reaktif dan sifat reaktif ini tuh bakal bisa merusak organel-organel yang ada dalam sel. Makanya kenapa elektron itu tuh nggak bisa cuman elektron aja tanpa ada wadahnya dan harus selalu kita wadahin dengan NADPH. Nah, biasanya NADPH itu tuh adalah wadah elektron yang umum kita temui kalau misalnya reaksinya itu adalah reaksi anabolisme atau reaksi pembentukan. Misalnya fotosintesis ini, ya. Anabolisme itu kan dari molekul yang sederhana menjadi molekul kompleks. Jadi dari karbon dioksida jadi molekul glukosa. Nah, memang mangkok elektron yang umum ditemui itu adalah NADPH. Nah, tapi kalau NADH itu adalah mangkok elektron yang umum kita temui di reaksi katabolisme. Ya, misalnya respirasi seluler yang kemarin kita pelajari itu kebanyakan mangkok elektronnya itu berupa NADH ya. Jadi kita lanjut lagi. Fotolisis udah selesai, kemudian kita dari energi cahaya ini kan energi cahaya itu kan itu ya teman-teman punya banyak ya energinya sumber energi yang gede lah. Ini tuh foton itu kan punya banyak sumber energi yang besar. Nah, sisa sumber energinya itu tuh bisa dipakai untuk mengenerate ATP juga. Selain untuk melakukan fase fotolisis, dia juga bisa memastikan untuk memproduksi ATP ya dari sumber cahaya atau partikel foton yang menghasilkan energi itu ya. Nah, kemudian kita lanjut.
Sebentar. Oke, jadi ini tadi aku udah bahas, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada proses fotolisis, dan ini fotosistem 2, fotosistem 1. Harusnya ini gambarnya ini dulu ya, aku tempatinnya harusnya ini dulu ya. Oke, kita bahas ini dulu deh. Ini adalah fotosistem teman-teman, dan letak fotosistem ini teman-teman pasti udah pada tahu semua, letaknya itu di membran tilakoid ya. Dan jadi kalau kita zoom banget, gambarnya fotosistem itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Apakah aku belajar ini di Olimpiade? Jelas tidak. Aku pun baru tahu ini kemarin malam. Jadi fotosistem itu tersusun dari protein-protein, dan kalau kita lihat secara mikroskopis bentuknya itu kayak gini ya. Ini isinya nih protein-protein semua. Ya, dan ini membran tilakoidnya. Jadi tertambat gitu ya. Sama kayak protein integral tertambat di membran plasma, begitu pula fotosistem itu tertambat di membran tilakoid ya. Nah, seperti ini ya gambarnya, tapi nggak usah dihafalin, nggak usah dipusingin ya. Nah, ini foton itu kan energi cahaya. Kemudian dia masuk, jadi fotosistem itu tuh, aku kalau jelasin kadang memang loncat-loncat, tapi coba aku jelasin secara berurutan. Jadi fotosistem itu tuh dia ada light harvesting complex, atau bahasa Indonesia itu kayak kompleks buat panen cahaya ya. Dan kemudian ada reaction center complex, yaitu tempat terjadinya reaksi eksitasi elektron yang paling utama. Ya, jadi cahayanya masuk, foton tuh masuk, kemudian foton tuh kan menghasilkan energi. Energinya itu tuh bakal diterima di klorofil. Dan di dalam klorofil itu kan ada elektron. Elektronnya itu nanti bakal tereksitasi, bakal loncat. Dan setelah dia loncat, elektronnya tuh bakal balik lagi ke dalam si klorofil ini. Tapi energi yang membuat dia loncat itu dia bakal loncat ke ke klorofil berikutnya, dan bakal loncat-loncat terus. Jadi di sini tuh tanda panah hitam itu melambangkan loncat-loncatnya si energi ya. Nah, aku ada lupa melambangkan loncatnya energi atau elektron ya. Harusnya sih energi teman-teman, bukan elektron di sini. Nah, ini kebanyakan klorofil di light harvesting complex itu adalah klorofil B. Tapi juga nggak menutup kemungkinan adanya klorofil A. Tapi umumnya klorofil A itu tuh pasti kita temukan di dalam reaction center complex. Nggak ada klorofil B di reaction center complex. Mungkin teman-teman ada bingung bedanya klorofil A sama B, tapi intinya klorofil A itu tujuan utamanya tuh untuk menerima elektron dari klorofil pigmen aksesorisnya ini. Ya. Klorofil sama pigmen tuh it's the same thing gitu loh. Nah, jadi ya kalian nangkep lah ya intinya apa. Nah, terus ini adalah primary elektron akseptornya, jadi dia bakal nerima elektron yang udah tereksitasi dan bakal lanjut ke protein-protein yang ada di membran tilakoid ya, ada plastoquinon, terus ada sitokrom dan bla bla bla. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke sini. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini udah sering banget diajarin di kelas, aku yakin, dan teman-teman pasti udah katam banget. Jadi elektronnya tuh bakal loncat di sini, masuk ke dalam plastoquinon, sitokrom kompleks, plastosianin. Ini nama-nama proteinnya. Dan kenapa dia menurun? Karena dia itu menurun karena yang namanya elektron kan tadi aku bilang ada sebagai sumber energi kan. Dan sumber energinya itu tuh kita bisa convert sumber energi itu ke dalam bentuk ATP ya. Electron flow provides energy for chemiosmotic synthesis of ATP gitu. Ya, jadi energi dari elektronnya itu tuh dibuat untuk memproduksi ATP gitu. Makanya semakin prosesnya dia semakin menurun, melambangkan energi dari elektronnya itu perlahan-lahan juga semakin berkurang karena dibuat ATP. Nah, kemudian ini kan elektron yang loncat ini kan adalah elektron miliknya miliknya siapa ya elektronnya? Miliknya inilah reaction center complex. Nah, elektron yang hilang, ini kan elektronnya kan loncat kan di sini kan. Berarti dia kehilangan elektron untuk sementara waktu. Dan karena dia nggak bisa terus-menerus kehilangan elektronnya itu bakal digantiin sama air hasil fotolisis yang tadi ya. Nah, jadi fotolisis itu gunanya untuk menggantikan elektron di pusat reaksi yang hilang ini. Ya, selain elektronnya itu tuh juga elektron dari sininya tuh juga loncat untuk masuk ATP. Tapi kan sama aja teman-teman, elektronnya tuh bisa untuk memproduksi ATP, toh suatu saat akan digunakan untuk memproduksi ATP gitu kan, tergenerate terus-menerus. Nangkep kan ya, gitu ya.
Nah, ini lanjut lagi ke sini ke fotosistem 1. Kok aneh banget sih, Luf? Ini fotosistem 2, ini fotosistem 1. Kenapa ini nggak 1, ini nggak 2? Karena bagaimanapun fotosistem 1 itu tuh kita temukan lebih dahulu, teman-teman. Dan ini kenapa ada kata P680, P700? Aku rasa teman-teman juga udah tahu ini artinya apa. Apa namanya? Bukan elektron, klorofil yang ada di sini tuh dia spesifik buat nangkep cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan di sini 700 nanometer. Memang spesifiknya begitu. Dan si elektronnya itu tuh baru bisa tereksitasi kalau misalnya dia udah nerima cahaya matahari yang mana di dalamnya tuh ada cahaya dengan panjang gelombang yang exactly sama. Nah, barulah dia bakal tereksitasi gitu. Tapi kan dalam suatu cahaya matahari kan cahayanya kan ada banyak kan ya, dan dalam cahaya banyak itu tuh pasti ada gitu loh gelombang yang memiliki gelombang cahaya yang memiliki panjang 680 lambda gitu, 680 nanometer sorry. Nah terus kita lanjut ini. Nah ini juga sama teman-teman, dia terima cahaya matahari, dan cahaya mataharinya itu kan awalnya masuk dulu ke pigmen aksesoris alias klorofil B. Terus dia bakal loncat, energinya loncat masuklah dia ke dalam aku lupa terus bahasa Inggrisnya, pusat reaksi. Nah dari pusat reaksi kan cahaya ini kan punya panjang gelombang 700 nanometer. Udah pas dia loncat dari pigmen aksesoris masuk ke pusat reaksi, dan akhirnya elektronnya tuh akan tereksitasi. Dia loncat gitu ya. Masuk lagi lah ke peredoksin, ada pereduktase, dan akhirnya tuh dia buat ini kan elektron yang terloncat ya. Nah elektronnya ini tuh bakal disimpan di dalam mangkok yang tadi aku udah jelasin, itu mangkok elektron si NADP+. Dia dengan bantuan enzim NADP+ reduktase, dia mereduksi NADP+ ini menjadi NADPH ya. Jadi NADP+ ini tuh adalah mangkok elektron di mana elektronnya tuh belum ada di dalamnya, tapi kalau NADPH itu tuh elektronnya tuh udah ada di dalamnya gitu ya. Nah ini aku rasa cukup jelas ya teman-teman. Dan tadi kan aku bilang dari pusat reaksi itu tuh bakal loncat gitu ya elektronnya. Nah loncat nggak kembali lagi teman-teman, karena kan dia ditangkap sama si mangkok ini. Lantas ini digantikan oleh siapa? Ini digantikan oleh elektron yang berasal dari sini. Ya, jadi elektronnya itu selain energinya habis dipakai untuk ATP, nanti dia bakal berakhir ke dalam si reaction center dari fotosistem 1 gitu ya teman-teman. Semoga ini kan masih reaksi terangnya, dan semoga penjelasan aku cukup jelas ya. Nah ini juga, sumbu Y-nya itu menandakan energi dari elektron, dan semakin waktu dia semakin menurun ya. Dan gini teman-teman, elektron yang tereksitasi di sini itu tuh nggak sama dengan elektron yang bakal masuk. Ini tuh tujuannya tuh untuk penggantinya gitu loh. Itu yang bakal loncat dan ditangkap sama si NADP plusnya ini. Cuman elektronnya ini kan jadi pengganti pusat reaksi. Kok bisa gitu loh energinya tuh meningkat lagi? Ya karena dia kedapatan energi dari si foton atau dari energi cahaya ini. Makanya dia bisa tinggi lagi, loncat lagi gitu ya. Semoga ngerti ya teman-teman. Dan kalau misalnya nggak ngerti, teman-teman boleh komentar di video ini. Itu pun kalau aku berhasil buat video ini di hari hanya. Dan atau teman-teman bisa hubungi aku secara japri atau tanya di grup kelas juga boleh. Nah ini mechanical analoginya, aku yakin teman-teman juga pasti ngerti kenapa bisa kayak gini. Jadi foton itu tuh kayak pemicu gitu supaya elektronnya tuh bisa naik. Terus ini ngasilin ATP ya, makanya dia makin nurun karena ATP kan sumber energi potensial dari elektronnya tuh kepake buat ngebentuk ATP. Terus elektronnya tuh bakal ini ada foton lagi. Nah iya betul-betul, ini pasti foton dari fotosistem 1 loncat lagi dan akhirnya ditangkap. Nanti teman-teman aku yakin. Oke, ini fotosistem kita juga udah selesai bahasnya. Dan ini reaksi terang, harusnya tadi aku bahasnya ini ya di gambar ini ya, ini gambarnya lebih jelas. Tapi ini gambarnya sama kan kayak gini ya, sama kok lebih lah. Bedanya yang tadi itu nggak ada gambar fotosistem, ini kan ada fotosistemnya gitu ya. Ya gitu ya teman-teman. Jangan lupa PQ dan PC ini masing-masing itu adalah plastoquinon, PC itu plastosianin, VD itu adalah ferredoksin. Ketiganya ini adalah nama-nama protein dan ada baiknya teman-teman hafalin ya, termasuk letaknya.
Maksudnya itu tuh kayak plastoquinon letaknya sebelum kompleks sitokrom, plastocyanin itu letaknya di antara fotosistem 1 dan sitokrom kompleks dan sebagainya ya, dan ferredoksin itu letaknya setelah fotosistem 1 sebelum diolah elektronnya oleh NADH+ reduktase. Tapi kalau misalnya masalah gambar lebih itu ya teman-teman, lebih enak pakai gambar ini ya daripada gambar tadi ya. Nah, silahkan kalian perhatiin lagi gambarnya, dan jangan lupa sumbu Y itu, ini nggak ada sumbu Y sih di sini, itu menandakan jumlah energi dari elektronnya. Dan jangan lupa energi itu kan sesuai hukum termodinamika aku lupa ke 1 atau kedua. Energi itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan, tapi selalu bisa dikonversi ke dalam bentuk lain. Jadi energi potensial di elektron itu bisa kita konversi ke dalam energi karensi dalam bentuk ATP. Bisa juga energi dari foton tuh kita bisa convert ke dalam energi potensial elektron. Nah itu bisa teman-teman, jadi jangan bingung ya di situ ya. Oke, lanjut. Ini adalah reaksi elektron siklik. Siklik itu kan dia siklus ya, berulang-ulang. Kenapa sih bisa siklus gini? Itu biasa terjadi kalau misalnya si tanaman ini tuh kalau misalnya si tanaman itu tuh udah punya kebanyakan jadi gini, mangkok NADP-nya itu tuh habis teman-teman. Kenapa mangkok NADP-nya bisa habis? Karena si tanaman ini tuh ngelakuin reaksi terang terus-menerus. Kenapa tanamannya ngelakuin reaksi terang terus-menerus? Berarti tingkat fotosintesisnya itu lagi tinggi-tinggi banget. Kok bisa fotosintesis tinggi-tinggi banget? Berarti sumber cahaya maupun sumber karbon dioksida di udaranya itu lagi tinggi-tinggi banget ya. Dan kalau misalnya NADP ini kan adalah suatu molekul dalam sel tumbuhan, dan biasanya tuh kalau dalam sel makhluk hidup biasanya suatu molekul tuh memang jumlahnya tuh ada batasnya gitu, jadi nggak serta-merta unlimited gitu. Nah begitu pula dengan NADP. Mangkok NADP ini tuh juga lama-kelamaan kalau dipakai untuk menampung elektron terus-menerus dia bakal habis. Nah kalau misalnya dia habis, elektronnya ini kan gak ada tempat buat nampung, dan seperti aku bilang tadi, kalau elektronnya gak ada tempat buat nampung, elektron tuh sudah tahu sendiri ya, elektron itu adalah sesuatu yang sangat reaktif, dia bisa ngerusak organ-organ yang lain. Jadinya elektron yang dihasilkan itu tuh dia dibalikin lagi untuk memproduksi ATP, dan dibalikin lagi ke dalam pusat reaksi ini. Kenapa bisa jadi kan gini, di reaksi elektron sikliknya ini fotosistem 2 tuh dia nggak berfungsi lagi, jadi nggak usah ada pemasukan elektron baru lagi. Elektronnya tuh dibiarin aja muter-muter kayak gini gitu loh ya. Jadi elektron dari sini terus dia masuk ke sini, loncat, mangkoknya habis, ya udah deh muter lagi, dia sebagian dipakai untuk bentuk ATP, tapi dia sebagian juga ada yang masuk sebagian energi juga ada yang masuk ke pusat reaksi. Si pusat reaksinya ini karena rate fotosintesisnya tuh lagi tinggi-tinggi banget, ketempelongan lah dia cahaya, ada banyak banget cahaya, loncat lagi dia karena energi dari fotonnya dipakai buat energi potensial tinggi, terus dia gak bisa lanjut ke sini karena mangkoknya habis, muterlah lagi dia, kebentuklah lagi ATP. Nah ATP-nya pun akan banyak diproduksi. Nah si ATP yang diproduksi ini bakal dipakai untuk proses-proses metabolisme di tumbuhan, atau yang namanya tumbuhan yang makhluk hidup ya pasti butuh ATP gitu loh. Jadi ATP itu kalau diproduksi banyak nggak apa-apa, karena ATP itu bukan sesuatu yang reaktif, dia sumber energi, baik di sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan itu pasti ada ATP-nya ya. Dan ATP ini teman-teman yang nanti juga kalau misalnya kita petik tumbuhan itu dimakan oleh hewan atau dimasak oleh kita, misalnya pada sayur-sayuran, nah itu ATP dari proses ini juga yang bakal masuk sebagai sumber energi ke dalam tubuh kita ya. Jadi udah ngerti ya kenapa disebut siklik ya, ini jelas banget. Di sininya makanya ini hitam warnanya. Karena kalau misalnya ketambahan elektron di sini, ya dia udah gak bisa gitu loh, kan mangkoknya habis gitu. Jadi biarin aja muter-muter gitu terus. Dan jangan lupa ini gambarnya nggak lengkap ya. Ini aku ada ini teman-teman, ada energi cahaya di sini. Ini tuh kenapa bisa tereksitasi? Karena dia tuh ada pemasukan energi cahaya, cuma di gambar itu nggak ada keterangannya gitu loh. Tapi ini tuh ada gitu loh, ada energi cahaya. Makanya bisa loncat, muter, karena nggak bisa masuk, mangkoknya habis, ya lanjut lagi ke ATP gitu. Nah, kemudian ini adalah perbandingan proses kemiosmosis di mitokondria dan kloroplas. Udah jelas banget ya kan, kemiosmosis itu apa ya?
pembentukan ATP dari pemompaan proton. Umumnya protonnya itu tuh adalah ion H+. Nah ini aku baru kemarin malam input gambar ini, aku sendiri pun juga bingung ini gambarnya gimana. Coba kita lihat. Ini gambar di mana ya? Oh, ini gambar di mitokondria. Ini oke. Oh, aku ngerti teman-teman. Jadi maksudnya tuh gini. Mitokondria, terus ini kan membran luar, terus yang abu-abu tua ini adalah intermembrane space, dan abu-abu cerah ini adalah matriks. Nah, terus di kloroplas itu yang abu-abu tua itu juga sama, kurang lebih yang abu-abu tua ini, mungkin kalian ada kaget ya, yang abu-abu tua ini tuh adalah intermembrane space dari kloroplas, analog dengan intermembrane space pada mitokondria. Ini gambarnya nggak jelas banget sih, ini harusnya ada gambar lebih jelas nih. Susah kalau aku cuma jelasin gitu aja. Nah ini klorofil A dan B yang tadi belum sempat aku selesain. Nah ini. Tapi nggak apa-apa, nanti pas aku selesain PPT-nya bakal aku lengkapin. Harusnya aku ada gambar itu teman-teman. Nanti deh aku kasih gambar yang lebih lengkap deh. Coba. Oke, tapi daripada bingung teman-teman, coba kita gambarin aja di Paint supaya kita lebih kebayang. Coba. Nah, kita bakal gambar sekilas tentang perbandingan proses kemiosmosis di mitokondria dan kloroplas. Dan bahwa sebenarnya proses kemiosmosisnya itu sama aja, yaitu dari area intermembrane ke dalam inner membrane. Kayaknya aku jangan sebut inter dan inner deh, soalnya itu kayak gampang banget kebalik-balik ya. Jadi aku bakal sebutnya itu, kalau di mitokondria aku bakal sebut inner membrane sebagai matriks kali ya. Nah ini aku punya mitokondria, terus ini ada bagian struktur dari kristalnya. Nah ini intermembrane space-nya. Nah, ini matriksnya ya di sini ya. Dan yang berliku-liku ini struktur kristalnya, teman-teman pasti masih pada ingat. Dan aku punya kloroplas di sini. Nah, ini adalah tumpukan tilakoidnya. Nah, gini. Dan teman-teman ingat kloroplas itu kan punya double membrane ya. Kan dia ada dari proses endosimbiosis juga. Nah, jadi ini membran luar, ini membran dalamnya. Dan sebenarnya teman-teman, meskipun ini hampir nggak pernah dijelasin di gambar-gambar, tapi sebenarnya antara intermembrane miliknya sini, itu tuh nyambung dengan si bagian dalam membran tilakoid gitu loh. Jadi bagian dalam membran tilakoidnya ini, itu merupakan intermembrane juga, tempat yang sama. Dan kalau misalnya proses kemiosmosis di mitokondria, itu kan kita, ini misalnya proteinnya. Pertama kan si H+-nya itu harus dipompa pakai ATP dari matriks keluar ke sini, dari sini ke sini dipompa. Nah, kemudian setelah numpuk di sini dia bakal ikut gradien konsentrasinya, yaitu dari intermembrane ke dalam matriks. Dia ikutlah gradien konsentrasinya. Dan ketika dia turun mengikuti gradien konsentrasi, dia itu sekaligus menggerakkan rotor ATP, yang mana dia itu muter dan akhirnya bisa menghasilkan ATP ya. Jadi energi potensial dari H+-nya itu dia kan turun kan. Nah, energi potensial itu dipakai buat mengenerate ATP gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kan membran tilakoid ada fotosistem, terus ini juga ada apa sih namanya rotor ATP juga. Dan sering disebutnya tuh rotor ATP-nya tuh kalau di mitokondria kan di sini kan rotornya. Nah, tapi kalau di tumbuhan itu berarti ada di sini teman-teman di luar. Nah, ini kan H+-nya kan numpukan di sini, kemudian dia mau keluar sesuai dengan gradien konsentrasinya. Nah, which is dari aku lupa nandainnya. Bagian ini itu analog dengan bagian ini dan juga bagian ke dalam-dalamnya. Ya, teman-teman bisa ngebayangin lah ya. Nah, berarti dari sini dia H+-nya
hapusnya kan awalnya dipompa dulu nih. Kenapa harus dipompa? Karena gradient konsentrasi itu nggak sesuai gitu. Nah, dia nggak bisa sih, buktinya aja bisa ke sini. Tapi dia tuh dipompa untuk melawan gradient konsentrasi. Numpuklah dia ke dalam sini, ke bagian intermembrane space-nya. Nah, kemudian untuk menggerakkan motor ATP, dia harus bergerak lagi dari intermembrane space ke dalam stroma. Nah, ini nih stromanya di sini. Nah, saat dia bergerak, si rotor ATP-nya tuh berputar, ngasilin ATP, nge-generate ATP gitu ya. Nah, jadi intinya gitu teman-teman. Jadi jangan sebut kalau chemiosmosis di mitokondria dan kloroplas tuh kebalik gitu ya. Chemiosmosis di mitokondria dari luar ke dalam, terus kalau misalnya chemiosmosis di kloroplas itu dari apa sebutannya kalian tuh berarti dari dalam keluar, enggak teman-teman, intinya sama aja ya, karena membran tilakoid itu tuh adalah bagian intermembrane juga gitu ya. Cuman kadang-kadang nggak digambarin bahwa ini tuh ada space yang membuat kedua ini tuh nyambung gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lupa pas ulangan, gambar aja dua kayak gini, pasti bakal ingat lagi ya. Kalau kalian udah paham benar chemiosmosis di mitokondria tuh prosesnya kayak gini. Oke, jangan lupa ini nyambung ya, ini nyambung ya. Jadi bagian itu adalah sama dengan bagian ini. Oke, yuk kita lanjut, kita masuk ke siklus Calvin atau siklus gelap, terserah mau sebutnya apa, Benson cycle. Nah, kita lanjut. Jangan lupa Calvin-Benson cycle itu terjadi di stroma. Dan tadi kan awal aku udah bilang kalau misalnya siklus gelap itu dia tujuan utamanya itu adalah menggunakan ATP dan NADPH yang udah diproduksi selama reaksi terang. Nah, di manakah proses ATP dan NADPH itu yang dihasilkan oleh reaksi terang itu dipakai? Di sini teman-teman ya. Nah, jadi siklus gelap itu kita bisa bagi menjadi tiga proses utama. Yang pertama itu ada fiksasi karbon atau pemotongan atom karbon. Yang kedua itu ada reduksi, ya. Ini bisa lihat nih di sini NADPH ada elektron di dalamnya, tapi kemudian elektronnya itu dipakai masuk ke dalam molekulnya ini. Makanya dia disebut proses reduksi. Dan akhirnya NADPH plus berarti mangkok elektronnya itu lagi kosong. Dan yang terakhir itu ada proses regenerasi, ya. Ini hitung-hitungannya pasti teman-teman udah pada lancar ya. Jangan lupa RuBP itu adalah molekul yang berkarbon 5, dan ketika awal-awal tuh dia nggak cuma satu RuBP tapi 3 RuBP. Oleh sebab itu yang datang tuh juga 3 CO2, dan kemudian untuk menempelkan RuBP dengan CO2 itu kita butuh enzim Rubisco. Kemudian membentuk intermediat. Awalnya intermediat itu ada 6 karbon, ada 3 molekul berkarbon 6, tapi karena molekulnya ini reaktif banget, gak stabil intermediate-nya ini, jadi dia terpecah lah dia jadi 6 molekul dengan masing-masing itu punya 3 atom karbon ya. Di sini 3 fosfoglyceraldehid. Kemudian ini dari ATP dan NADPH melalui proses reduksi, dan baik ATP dan NADPH di sini tuh ini berasal dari siklus terang ya. Ya, jadi kemudian nih ada satu yang dipakai buat membentuk glukosa. Nah, di sini teman-teman aku bingung. Aku nggak tahu nih, sugar di sini apakah dia menuju ke glukosa atau menuju ke sukrosa. Karena kalau kita lihat di gambar yang aku cantumin, ada gambar lain, dia tuh itu ada ngejelasin tentang bahwa gula yang dibentuk itu tuh rupanya gulanya tuh adalah gula sukrosa, bukan glukosa. Tuh kan gambarnya nggak mau itu kan, nggak mau muncul. Ya pokoknya di gambar ini kalau teman-teman lihat nih, coba kita zoom in. Ini intinya sih sama aja gula, tapi tadi disebutnya glukosa sedangkan ini sukrosa, dan aku nggak tahu ini yang benar tuh yang mana gitu. Yang aku tahu adalah keduanya ini dia masukkan gula ya. Jadi jangan itu deh, jangan, biasanya gambar-gambar kayak gini aku nggak tahu yang mana yang benar. Tapi intinya ya mereka sama-sama memproduksi gula, dan gula itu bisa diproduksi karena dari bahan baku ATP dan NADPH yang dihasilkan dari siklus terang ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini di bawah andai kanvanya, fungsi-fungsi utama glukosa aku nggak bakal jelasin ini banyak. Terus lanjut kita masuk ke fotorespirasi ya. Namanya respirasi itu kan ngambil oksigen dari udara dan melepas karbon dioksida. Nah, sama fotorespirasi tumbuhan tuh juga kayak gitu. Jadi ketika enzim Rubisco yang seharusnya mengikat karbon dioksida dalam siklus Calvin justru malah mengikat oksigen.
Hal ini menghasilkan senyawa tidak berguna karena butuh ATP, dan maksudnya gini, dalam pembentukan senyawa tidak berguna itu kita tuh butuh ATP. Cuma aku ada lupa ini senyawa tidak berguna ini disebutnya apa. Dan dalam pembentukan itu melepaskan CO2 yang seharusnya diikat. Ya, jadi bukannya CO2 itu dipertahankan, tapi di fotorespirasi ini justru dia malah semakin dilepas. Sehingga akhirnya efisiensi fotosintesis itu mengurang. Nah, kenapa sih si enzim Rubisco ini nih tertarik banget sama yang namanya oksigen daripada karbon dioksida? Nah, kalau dulu teman-teman ingat, pas zaman bumi itu masih baru terbentuk, itu kan jumlah karbon dioksida di atmosfer tuh tinggi banget gitu. Tingginya tuh tinggi banget. Gak sebanding sama jumlah oksigen tuh yang kecil banget. Jadi si enzim Rubisco-nya ini bisa menolerir kalau misalnya si oksigen tuh ketempelan sama dia. Kenapa? Karena meskipun oksigennya ketempelan, jumlah karbon dioksida yang akan diambil itu tuh masih tetap sangat banyak. Jadi ketika si enzim Rubisco ini punya kemampuan untuk mengikat oksigen, itu tuh bukan suatu masalah yang besar bagi dia. Karena tuh sumber utamanya tuh karbon dioksida saat bumi baru terbentuk ya. Tapi seiring waktu, bumi kan semakin modern. Akhirnya jumlah karbon dioksida dan jumlah oksigen di atmosfer tuh berimbang. Jadinya jumlah oksigen tuh kan jadi lebih banyak dibandingkan ketika bumi baru terbentuk. Nah, disinilah ancaman sebenarnya dimulai. Karena si enzim Rubisco-nya ini, karena dia tuh enzim yang sudah lama ada di tumbuhan. Sejak tumbuhan tuh mengkolonisasi daratan, kan tumbuhan tuh awal dari laut, kemudian mengkolonisasi daratan. Si enzim itu udah ada di masa itu, dan dia tuh nggak itu sifat untuk mengikat oksigen itu tetap terbawa sampai pada hari ini, gitu. Makanya kita nggak mau si enzim Rubisco-nya ini nih, kalau misalnya dia enzim Rubisco ini mengikat O2, maka akan jadi proses fotorespirasi yang mana akan merugikan tumbuhan secara keseluruhan kalau terjadi secara berulang-ulang, gitu ya. Dan sifat enzim Rubisco-nya ini nggak bisa serta-merta diubah gitu. Nah, kemudian ini ada mekanisme alternatif bla bla bla. Teman-teman silakan nonton video ini. Ini videonya kalau nggak salah durasinya 14 menitan. Dia ngejelasin tentang proses metabolisme tanaman C3, C4, dan CAM, perusahaan laseran acid metabolism. Bagus videonya, teman-teman silakan nonton. Dan kita bakal masuk ke dalam C3, C4, dan CAM anatomi. Jadi ini adalah anatomi dari tanaman C3 dan C4 aja ya, CAM nggak ada di sini. Tapi umumnya anatomi tanaman CAM itu mirip banget sama tanaman C4. Ya, ini adalah histologi. Aku nggak tahu sih kalau jaringan tumbuhan disebut histologi atau enggak, karena histologi itu biasanya merujuk ke jaringan hewan. Oke, jadi ini ada gambar jaringan pada tanaman padi, nasi sih. Dan ini adalah jaringan pada tanaman jagung ya. Dan di sini teman-teman bakal baca ini Kranz anatomy, itu berarti ada sel-sel seludang pembuluh bundle sheath yang isinya tuh ada si klorofilnya. Nah, gimana lu cara bedain C3 dan C4 secara cepat? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tanaman C3, tanaman yang paling umum, paling banyak di Indonesia itu tanaman C3. Dan ini ada sel-sel palisade. Kalau misalnya di tanaman C3, sel-sel palisadenya itu tuh dia sejajar gitu. Sejajar dan cenderung dekat dengan si epidermis. Ya. Tapi kalau di tanaman C4, si sel palisade atau si sel mesofil, karena disebutnya sel mesofil, sama aja kok. Sel mesofil ini kan sejajar. Tapi kalau di tanaman C4, sel mesofilnya itu tuh dia ngebentuk sel mesofilnya itu dia ngebentuk lingkaran, melingkar gini. Tujuannya apa si sel mesofil ini melingkar? Dia tuh melingkar supaya karbon dioksidanya itu tuh gak lari kemana-mana gitu. Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya ya. Jadi cara cepatnya tuh gitu. Atau kalau kalian bingung ngebedain mana sih sel sponge dan sel palisade, kan kadang-kadang bentuknya sama kan. Kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya anatomi C4, itu dia pasti ada klorofil yang klorofilnya tuh utamanya ada di sekitar jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh kan tuh isinya silem sama floem kan. Ini kan silem sama floem tuh di sini. Dan si sel palisadenya itu tuh kan sel palisade punya banyak klorofil. Nah, kelihatan di sini dia tuh melingkari si jaringan pembuluh. Tapi di sini coba kita lihat. Ini jaringan pembuluhnya, ini jaringan pembuluhnya. Tapi apa? Di sini nggak ada klorofil sama sekali. Klorofilnya ada di mana, Luf? Klorofilnya tuh ada di sini. Sel palisade tuh di sini. Yang titik-titik hitam itu sel palisade gitu ya. Gitu. Nah, ya semoga ngerti lah ya. Lihat aja ini
klorofilnya tuh bertumpuk di mana. Kalau misalnya klorofilnya nyebar, itu kemungkinan besar ada C3. Tapi kalau misalnya klorofilnya itu dia melingkar gitu ya, kan sel palisade itu isinya klorofil semua toh. Sel mesofil palisade itu isinya klorofil semua, makanya dia tuh tempat utama terjadinya fotosintesis. Nah, ini kalau misalnya dia melingkar kayak gini, itu kemungkinan besar adalah tanaman C4 atau CAM gitu ya. Nah, ini harusnya bukan anatomi lagi sih, ini udah masuk ke fisiologinya gitu. Nah, ini tanaman C3, udah jelas ya ini kenapa bisa kayak gini. Cuma aku bingung ini di gambar yang sebelumnya starchnya itu disebut glukosa, tapi di sini semuanya itu nunjukin sukrosa. Ini juga sukrosa. Aku nggak tahu yang mana yang benar yang mana. Aku juga lupa di kelas diajarin yang mana. Jadi ini tanaman C4 dan tanaman CAM. CAM itu singkatan dari acid metabolism. C-nya itu adalah cruslacean, apa ya? Aku kayak tadi sempat nulis di sini, cuman aku lupa. Cruslacean, kayak cruslacean. Ya, jadi di sini CO2 yang ditangkap, CO2 itu dikonvert dulu ke dalam bentuk HCO3. Nah, terus ada molekul C4. C4 ini adalah molekul PEP. PEP itu memang jumlah karbonnya ada 4. Nah, sebentar. Salah guys. PEP itu jumlah karbonnya tuh 3. 3 bukan ya? Bentar, aku cek dulu catatan aku. PEP itu 3 deh. Iya, PEP itu berkarbon 3. Kenapa sih PEP ini bisa diproduksi? Dari mana asal PEP ini? Si PP ini asalnya itu dari piruvat, teman-teman. Piruvat itu kan memang beratom karbon 3. Kemudian dari piruvat ini kita konversi ke dalam PP. Nah, untuk mengkonversi dari piruvat ke PP itu tuh kita butuh ATP, teman-teman. Dan dari mana ATP ini berasal? ATP ini berasal dari ATP hasil produksi aliran elektron siklik. Ya, tadi kan ingat kan aliran elektron siklik itu dia bisa nge-generate banyak sekali ATP karena siklis berulang-ulang terus dan terjadi di fotosistem 1. Itu menunjukkan kalau misalnya ini kan sel bundle sheet. Di sel bundle sheet ini itu hanya fotosistem 1 yang bekerja. Jadi hanya aliran elektron siklik yang bekerja. Yang non sikliknya kagak bekerja di sel bundle sheet ini. Makanya dia bisa ngasih ATP, yang mana ATP itu bakal digunakan untuk mengubah C3, which is ini tuh adalah piruvat, cuma nggak ada keterangan. Piruvat dikasih ATP, dia berubah menjadi PP. PP itu apa sih? Fosforenol piruvat gitu? Enggak, beda-beda. Ya nanti cari sendiri deh PP singkatannya apa. Nah, kemudian si PP ini dengan bantuan enzim PP karboksilase itu dia nempelin hasil karbonnya jadi molekul berkarbon 4, dan dari berkarbon 4 ini tuh dia bawa masuk lagi ke dalam si bundle sheet, dan ketika udah masuk ke dalam bundle sheet, si CO2-nya itu bakal dilepasin gitu. Kenapa nggak langsung di sini? Karena kalau misalnya dia lepasin di sini, CO2-nya tuh bisa lari kemana-mana. Tapi kalau misalnya di sini, CO2-nya tuh dia udah kunci di dalam molekul PP gitu ya. Karena dia udah kunci di molekul PP, dan karbon dioksida lepas di sini, kemudian siklus ini berulang, karbon dioksidanya juga ketumpuk lagi di sini. Jadi si bundle sheet ini tuh lama-kelamaan akan memiliki banyak tumpukan CO2, which is good for them. Karena kenapa? Si CO2-nya ini kan karena banyak, dia enzim Kubisko-nya ini jadi nangkepnya tuh CO2 ini terus yang memang bertumpuk banyak di sini dan gak kemana-mana nyari oksigen gitu. Tapi di sini kan bisa dengan mudah ngambil oksigen. Karena kenapa? Karena si sel ini bukan bundle sheet, teman-teman. Ini adalah sel biasa, sel palisade biasa. Karena si enzim Kubisko-nya ini bisa dengan mudah menangkap oksigen dari udara luar. Tapi kalau di C4, si Kubisko-nya ini tidak bisa dengan mudah ngambil oksigen. Kenapa? Karena dia udah dikasih CO2 lebih dulu dari hasil tanaman mesofil. Nah, sama CAM tuh juga gitu, teman-teman. Cuman bedanya si CAM ini kan pakai PP. Nah, kalau si CAM dia dapat kata acid itu karena si intermediate ini kan PP. Nah, di sini bukan PP, tapi adalah molekul yang sifatnya tuh adalah asam. Dan dengan bantuan PP karboksilase juga sama, dia akhirnya, tapi ini nggak ada PP ya, cuma enzimnya sama aja. Tapi ini sebentar. Salah ya, apa ini PP ya? Kayaknya ini PP juga deh. Karena kalau misalnya ini bukan PP, gak mungkin ini masih PP karboksilase. Kayaknya gini, ini PP, dia nempel, tapi diubah dulu ke dalam bentuk malat gitu ya. Nah, terus jadi malic acid atau asam malat, dan akhirnya ketika masuk ke dalam bundle sheet itu dia
jadi dilepas CO2-nya dan akhirnya bakal bertumpuk terus di sini, bla 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 dan sebagainya. Dan khusus si CRM ini, CRM itu kan dari tumbuhan keluarga yang umumnya tuh sifatnya sukulen, teman-teman. Jadi sukulen itu adalah tumbuhan yang bisa menampung air dalam waktu yang lama karena dia tuh gak bisa dengan mudah menemukan sumber air. Biasanya itu adalah tumbuhan-tumbuhan dari gurun. Nah, umumnya tuh kayak kaktus, terus tanaman sukulen banyak sih. Nah, jadi pas malam itu kan pas malam yang namanya gurun itu kan udah nggak setinggi itu temperaturnya dibandingin ketika saat siang. Jadi saat malam itu dia bakal ngebuka stomatanya yang kebuka, CO2-nya masuk. CO2-nya masuk, langsung lah dia kunci ke dalam si molekul PAP ini. Yang mana nanti dia bakal ubah ke dalam bentuk asam malat, dan di siang hari asam malat itu bakal masuk ke dalam si, ini bukan bundle sheet teman-teman, sorry, ini bukan bundle sheet. Apa ya sebutannya ya, nggak tahu sih. Ya nggak tahu deh, ini bukan bundle sheet, berarti anatominya beda dong. Nah itu deh, nanti aku bakal tambahin PPT-nya deh. Kalau misalnya ada anatomi C4 dan CM, ini kan nggak ada bundle sheet, berarti harusnya di sini beda teman-teman. Anatominya tuh beda. Aku salah tadi, aku nggak boleh bilang C4 dan CM itu anatominya sama. Nah, ya seperti biasa, ketika siang hari dia dilepas CO2-nya, dan akhirnya CO2 ini bakal ketumpuk, dan akhirnya si Rubisco ini nggak bisa ngikat oksigen, dia nggak bisa kemana-mana, dia akan pakai CO2 yang udah dihasilkan ini, gitu ya, dan ngebentuk Calvin cycle, dan sisanya Calvin cycle-nya ini ya sama. Ini Calvin cycle yang terjadi di tanaman C3, C4, dan CM, itu tuh nggak ada bedanya, gitu ya. Cuman, cara mereka mengumpulkan CO2 sebelum masuk ke Calvin cycle, itu berbeda antara C3, C4, dan CAM gitu ya. Dan jangan lupa C4 itu dia memperoleh namanya dari karena ketika si PP bertemu dengan si karbon dioksida dia membentuk molekul berkarbon 4. Nah, ini juga sama. Tapi ya disebutnya CAM karena umumnya keluarga tanaman Crucilaceae itu yang memiliki mekanisme CAM ini. Dan ada juga sih mekanisme C2, cuma itu sangat tidak umum, jadi nggak bakal aku bahas juga. Nah ini Crucilaceae, ya betul tadi. Ini adalah overview, catatan buat teman-teman yang mungkin kesusahan buat ngapalin beda C3, C4, dan CAM. Semoga ini cukup membantu. Dan jangan lupa hafalin juga jenis-jenis tumbuhannya secara umum ya. Nanas, kaktus, tebu, dan jagung. Sorghum tuh apa ya? Sorghum tuh kayak kedelai juga sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga tuh. Nah, kemudian ini, oke. Sisanya tinggal PPT bawaan dari si kanvanya. Aku nggak bakal bahas ini banyak. Ya, ini ada beberapa grafik, tapi sepertinya tidak terlalu relevan dengan ulangan kita. Ya, jadi sekian teman-teman. Aku rencananya bakal nambahin beberapa slides juga buat isinya soal-soal latihan, sama aku bakal ngelengkapin beberapa PPT, soalnya ini masih kurang banget ya rasanya. Masih kurang kata-kata, masih kurang gambar juga, nanti aku bakal tambahin. Dan semangat teman-teman belajarnya, semoga video aku bisa membantu kalian buat